COVID-19 boleh jadi harus menjadi gejala sebuah pandemi yang merebak, sehingga membuat kita terbelalak. Lalu, mulailah hidup dengan diliputi kecemasan. Setidaknya itu yang terjadi di berbagai kota, baik di dalam negeri maupun di belahan bumi yang lain. Tapi percayakah Anda bahwa yang demikian ini ternyata tidak banyak berpengaruh pada masyarakat Nanggulan Duet, Wonosari, Klaten? Setidaknya, gambaran itu sangat terlihat ketika semangat membangun wilayahnya masih menampakkan antusias masyarakat. Kompak dan guyup terlihat, satu semangat yang mengikat, mengantar kegiatan pembangunan jalan di wilayahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Musibah adalah musibah. Mengikuti protokol kesehatan menjadi pilihan untuk keyakinan diri guna ikut mencegah. Tidak harus semata berdiam di rumah, sebab hidup harus senantiasa bergairah. Kampung pun harus berbenah. Kalau tidak berbenah, maka akan tinggallah kita di suatu tempat yang harus membuat jengah. Bukankah ketertinggalan itu seperti maksa keadaan tidak mau berubah? Semangat itulah yang melandasi sikap hidup masyarakat di Dukuh Nanggulan ini. Maka ketika upaya untuk melakukan pembangunan jalan harus dilakukan, tak lagi harus dikendorkan oleh kecemasan musibah yang menjadi pandemik yang tengah mewabah. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, siang ini Nang TV mencoba berkeliling ke masyarakat di Dukuh Nanggulan. Sedang ada kegiatan kegairahan pembangunan. Dalam kesempatan ini Nang TV mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang sekaligus ketua RW di wilayah Dukuh Nanggulan. Selamat siang Pak RW. Selamat siang Mas. Pak Sunarno. Jih, leres. Pak Sunarno, ini kami melihat sedang ada kegairahan membangun wilayah Panjenengan. Ya. Berapa wilayah RT yang terlibat dalam kegiatan ini? Kami melibatkan tenaga masyarakat kira-kira 2 KRT-an, RT 1 dan RT 2 di KRW 2 ini di Canduet. Karena kalau kami melibatkan seluruh warga KRW-an, maka banyak tenaga yang tidak efektif. Tapi kami mencoba untuk di dalam suasana COVID ini, kegairahan masyarakat kami dalam bergotong royong, kebersamaan itu akan tetap terjaga dan terjalin. Pembangunan ini sengaja kami adakan untuk kegotong royongan karena sesuai dengan pameo masyarakat kami, kekuatan kami adalah saat kita bergotong royong. Makanya kegiatan-kegiatan kedukuhan atau KRW-an kami selalu melibatkan seluruh warga Dukuh. Khusus untuk ini karena lahan yang kita kerjakan ya tidak begitu panjang, sehingga kami hanya melibatkan ke 2 KRT-an. Yang menarik ini kan kita sedang pada masa pandemi COVID. Betul. Biasanya orang-orang itu dengan protokol kesehatan
jadi malas keluar rumah dan sebagainya. Tapi yang kami lihat di sini ternyata semangat masyarakat cukup luar biasa. Apa yang Pak RW lakukan untuk mendorong masyarakat sehingga guyup rukun dan gairah bersama membangun kampung Panjenengan terjadi? Pertama adalah motivasi, Mas. Jadi motivasi masyarakat kami adalah masyarakat kelas bawah. Artinya kelas bawah itu mereka akan merasa tersiksa kalau di wilayahnya tidak pembangunan tidak berjalan. Padahal pemerintah sudah susah payah ingin menggairahkan masyarakatnya. Satu. Yang kedua, di tengah pandemi ini kami melakukan kegiatan ini dengan tujuan supaya masyarakat itu secara fisik juga tergerak, berkeringat, berolahraga, sehingga kami berharap antibodi masyarakat juga akan terbangun. Karena di situ ada kegembiraan, ada kebersamaan, ada kegotong royongan, dan tujuan pembangunan pun akan tercapai. Sehingga kami mencoba untuk meminimalisir dampak negatif dari COVID ini dengan tetap memakai protokol kesehatan. Makanya kami selalu berusaha untuk memberikan suatu kegiatan kepada masyarakat sekaligus berolahraga, tetapi protokol kesehatan tetap kita pakai. Dengan demikian beberapa aspek dari pembangunan tidak tersia-sia, tapi tetap jalan. Program-program pemerintah yang disampaikan ke masyarakat tetap akan tercapai. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Artinya sambil menyelam minum air ya? Ya geragapan lah. Ya gini, artinya masyarakat di satu sisi memang sedang ditingkatkan imunitasnya, ada di berbagai daerah bersepeda dan macam-macam. Dengan kegiatan pembangunan ini kan secara fisik mereka sudah berkeringat macam-macam, itu dengan dia akan menaikkan imunitas tubuh. Di satu sisi hasil dari kegiatan itu berupa pembangunan, kerapian kampung dan sebagainya. Ada berapa Mas, jalan atau gang di wilayah ini ya? Kalau gang memang di dukuh kami ini agak banyak, Mas. Cuma ini kan istilah pembangunan itu tidak bisa menyeluruh, harus sepenggal. Nah kebetulan untuk tahun ini dari pemerintah desa menganggarkan untuk di jalan ini atau jalur ini yang harus mendapatkan penanganan. Nah kami berusaha berkoordinasi dengan warga. Warga pun bersepakat untuk kita gotong royong, Pak. Masyarakat sudah terlalu capek di lockdown terus, akhirnya oke, kita gerak, kita olahraga, kita gembira, kita bersama, tapi tujuan kampung untuk memperbaiki dan membenahi kampung tetap terjadi dan berjalan dengan lancar. Kira-kira setelah ini selesai, masih ada beberapa gang yang belum atau mungkin malah justru selesai akhirnya? Insya Allah kalau ini sudah selesai dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan mencukupi, nanti masih ada kegiatan-kegiatan dan masih banyak, Mas, untuk di Dukuh Nanggulan ini yang belum tercover, belum tersentuh pembangunannya. Kalau ada ya masih ada yang 40%, ada yang sudah 60%, ada yang sudah finish. Nah, kami berkomitmen kalau sarana jalannya sudah bagus, nanti kami akan beralih ke sebelah tepi barat dukuh kami, karena di sana ada makam yang perlu juga dibenahi, terutama pagarnya. Terus di tepi sungai itu juga masih banyak yang harus ditangani supaya tidak terjadi kelongsoran akibat nanti saat musim penghujan airnya tidak kemana-mana. Oke, terima kasih Pak RW. Sama-sama. Saudara, terbukti bahwa pandemi yang demikian mencemaskan
ternyata di wilayah Dukuh Nanggulan tidak cukup mempengaruhi sikap mental masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh tokoh masyarakat tersebut, yaitu Bapak Erwin Sunarno. Ternyata guyup rukun dan semangat kegairahan membangun di Dukuh ini sangat luar biasa.